Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Febri Nugraha, dosen dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan RPKPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Proteksi Tenaga Listrik. Mata kuliah Teknik Proteksi Tenaga Listrik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknologi Rekayasa Elektro yang diajarkan pada semester ketiga dengan bobot 2 SKS, dengan dosen pengampu yaitu saya sendiri, Chandra Febri Nugraha. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan yang diampukan secara luring dengan metode Student-Centered Learning berupa Case-Based Learning. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, CPMK 1 yaitu memahami konsep dasar teknik proteksi tenaga listrik. Kemudian CPMK yang kedua yaitu memahami konsep dasar dan pengaturan relay pada sistem proteksi saluran distribusi. CPMK ketiga yaitu memahami konsep dasar dan pengaturan relay pada sistem proteksi saluran transmisi. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 4 yaitu memahami konsep dasar dan pengaturan relay pada sistem proteksi transformator, generator, dan motor. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 14 pertemuan. Dalam materi yang disampaikan terdapat beberapa subbab penting yang perlu disampaikan untuk setiap pekannya. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar dari sistem proteksi tenaga listrik, mulai dari pengertian, prinsip, hingga peralatan-peralatan yang ada pada sistem proteksi. Kemudian pada pertemuan ketiga sampai pertemuan keenam, mahasiswa akan belajar terkait dengan sistem proteksi pada sistem distribusi. Dan pada pertemuan ketujuh akan diadakan kuis pra-UTS sebagai persiapan bagi mahasiswa dalam menghadapi ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa akan mempelajari sistem proteksi pada sistem transmisi. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 10, 11, 12, dan 13, di mana mahasiswa itu mempelajari pengaturan relay pada komponen seperti transformator, motor, dan generator. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-14, mahasiswa akan mengikuti kuis pra-UAS sebagai persiapan untuk mengikuti ujian akhir. Untuk pemetaan dan bobot penilaian dari mata kuliah ini secara umum dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif mahasiswa, yang kedua adalah hasil proyek ataupun hasil studi kasus, dan yang ketiga adalah penilaian kognitif. Pada aktivitas partisipatif, teman-teman mahasiswa akan dinilai pada keaktifan mereka ketika di kelas, pada sesi tanya jawab ataupun pada sesi yang lainnya dengan bobot total 10%. Kemudian untuk hasil proyek, di sini kita menggunakan metode case-based learning yang kita berikan pada periode sebelum UTS dan setelah UTS dengan bobot masing-masing 20%. Lalu yang terakhir, bobot penilaian kognitif yaitu UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 20%. Lalu kemudian buku referensi ataupun buku acuan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Yang pertama adalah buku Power System Protection and Switchgear, dan yang kedua adalah Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Kemudian sebagai tambahan referensi, teman-teman mahasiswa juga bisa mengakses buku pedoman dan petunjuk sistem proteksi transmisi dan gardu induk Jawa Bali sebagai acuan ataupun standar sistem proteksi di Indonesia. Selain pembelajaran di kelas, teman-teman mahasiswa juga bisa mengakses seluruh materi, kemudian penugasan dan kuis ataupun ujian di Learning Management System yang digunakan, yaitu ELOC. Di sini teman-teman mahasiswa bisa join ke course bernama Teknik Proteksi Tenaga Listrik 2025-CFN dengan memasukkan enrollment key berdasarkan kelasnya masing-masing. Baik, itu merupakan gambaran singkat dari RPKPS mata kuliah Teknik Proteksi Tenaga Listrik. Pada bagian berikutnya, di sini akan diberikan sebuah contoh video pembelajaran salah satu materi dari mata kuliah ini.
Baik teman-teman, sebelum dimulai kelasnya bisa scan QR code terlebih dahulu ya untuk presensi. Baik, karena sudah presensi semua, kita akan mulai kelasnya teman-teman dengan berdoa bersama-sama. Mungkin Mas Jati bisa mimpin doanya, Mas. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Jati. Mungkin saya buka ya kelas pada siang hari ini, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat semua ini ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah masuk di semester ketiga ya sekarang ya. Nah kebetulan di semester ini teman-teman mengambil salah satu mata kuliah yang berjudul Teknik Proteksi Tenaga Listrik ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari pertama kita untuk pertemuan di mata kuliah ini seperti itu. Nah mungkin di pertemuan pertama ini kita akan masuk ke perkenalan ya dari mata kuliah ini. Nanti mungkin akan saya tampilkan kira-kira dalam satu semester teman-teman tuh akan mempelajari apa saja. Kemudian nanti akan diikuti dengan penyampaian materi dan nanti di akhir mungkin akan saya berikan semacam evaluasi teman-teman ya berupa kuis singkat yang teman-teman bisa lakukan seperti itu. Baik, sudah siap untuk dimulai? Siap. Baik. Nah mungkin karena ini pertemuan pertama ya, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang nanti teman-teman harus ikuti selama mengikuti perkuliahan di satu semester ini. Nah ini mata kuliah proteksi ada beberapa aturan ya yang teman-teman bisa ikuti. Oke, secara umum teman-teman bisa memahami ya aturan-aturan ini ya. Oke, nah berikutnya teman-teman di sini akan saya tunjukkan silabus ataupun kira-kira dalam satu semester ke depan teman-teman tuh akan mempelajari apa saja di mata kuliah teknik proteksi seperti itu. Nah, kita memiliki total 14 pertemuan di sini. Nah, nanti akan ada 2 pekan untuk UTS dan UAS ya. Kalau UTS-nya nanti setelah pertemuan ke-7, sementara UAS-nya setelah pertemuan ke-14. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke week 1 ya, yaitu Introduction to Power System Protection Engineering atau pendahuluan dari teknik proteksi tenaga listrik. Nah, untuk bukunya sendiri atau referensi ya teman-teman ya, kalian bisa menggunakan beberapa sumber yang saya cantumkan di slide ini. Untuk main reference-nya atau sumber utamanya, teman-teman bisa menggunakan buku yang berwarna merah ini ya. Judulnya Power System Protection and Switchgear, atau buku yang lain, ini berbahasa Indonesia, judulnya Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Nah, ini sumber utamanya. Kemudian sumber yang lain yang tidak kalah penting, yaitu adalah standar ataupun buku pedoman dan petunjuk sistem proteksi transmisi dan gardu induk Jawa Bali. Nah, selain buku dan standar tadi, teman-teman juga bisa mengakses materi-materi yang nanti akan saya share ya secara terbuka di LMS kita, yaitu ELOK. Sudah join ELOK-nya semua? Sudah ya. Nah, teman-teman nanti yang belum join bisa mencari di ELOK dengan judul ini, Teknik Proteksi Tenaga Listrik 2025 CFN dengan enrollment key-nya sebagai berikut. Kalau begitu mungkin kita akan masuk ke pertemuan hari ini teman-teman ya. Ada yang masih ingat tadi judulnya apa? Ya, pengantar ya. Pengantar teknik proteksi tenaga listrik. Jadi hari ini teman-teman akan belajar dasar-dasar ya dari sistem proteksi tenaga listrik seperti itu. Nah, untuk memulainya di sini akan saya tampilkan beberapa tujuan pembelajaran atau learning objectives yang saya harapkan teman-teman bisa kuasai ya setelah menyelesaikan kuliah pada hari ini seperti itu. Yang pertama, teman-teman saya harapkan bisa memahami sistem proteksi tenaga listrik secara umum. Jadi mulai dari definisinya, kemudian sistem proteksi itu isinya apa saja, dan lain-lainnya. Nah yang kedua, teman-teman bisa memahami peran dari sistem proteksi tenaga listrik. Dan yang ketiga, teman-teman bisa memahami prinsip dari sistem proteksi tenaga listrik. Nah, prinsip ini yang dimaksud adalah kira-kira dalam sistem proteksi, kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke materi ya tentang sistem proteksi. Nah, mungkin teman-teman di sini belum pernah ngambil mata kuliahnya, cuman saya cukup yakin teman-teman pernah dengar kata proteksi. Nah, ada yang tahu mungkin proteksi itu artinya apa? Pengaman ya. Pengaman atau sesuatu untuk melindungi. Nah,
Kalau dalam konteks sistem tenaga listrik, berarti ini komponen untuk apa, teman-teman? Melindungi peralatan listrik dari gangguan. Ya, sebuah sistem untuk melindungi sistem tenaga listrik dari gangguan. Nah, jadi sistem proteksi secara umum seperti itu ya. Oke, definisinya seperti ini teman-teman. Sistem proteksi adalah sebuah sistem yang terdiri atas peralatan dan prosedur. Nah, kalau peralatan sendiri yang pernah teman-teman dengar kalau membayangkan sistem proteksi tenaga listrik ya. Salah satunya kira-kira apa? Relay arus. Oke, Mas Anggri ya. Kemudian mungkin kalau di rumah-rumah ya yang lebih bisa relate ya teman-teman ya. Di kWh meter itu ada sebuah benda berwarna putih ya dan ada biru-birunya. Itu namanya apa? MCB ya. Kepanjangannya apa? Miniatur Circuit Breaker. Atau misalkan rumahnya lebih vintage ya, lebih old school rumahnya. Ternyata tidak ada MCB, adanya itu kotak warna hitam, terus ada tabung putihnya. Itu namanya apa tabung warna putihnya? Sekring ya. Nah, sekring itu juga sama tujuannya seperti relay ataupun CB ya, untuk memutus arus yang berlebih. Nah, selain device, teman-teman juga perlu prosedur di sini. Nah, prosedur itu maksudnya seperti apa? Nah, tadi saya sempat memberikan sedikit info ya. Peralatan ini itu harus bekerja ketika kondisi tertentu. Jadi kita memberikan sebuah perintah atau sebuah SOP ya kepada peralatan-peralatan tadi. Nah, salah satu contohnya adalah sistem yang ada di sini, teman-teman. Teman-teman sudah familiar ya dengan membaca SLD ya. Yang dimaksudkan dengan prosedur itu adalah sistem proteksi dalam sebuah sistem ini itu harus bekerja dengan urutan-urutan tertentu. Misalkan terjadi gangguan hubung singkat ya di salah satu motor, katakanlah di sini. Nah, kira-kira circuit breaker yang harus putus itu circuit breaker yang paling dekat dengan motornya atau yang paling jauh? Paling dekat. Kenapa kok harus kita putus di CB yang paling dekat? Ya, betul sekali. Agar tidak menjalar dan merusak komponen yang lain. Baik, berikutnya sistem proteksi ini digunakan untuk melindungi sistem tenaga listrik dari gangguan yang bisa menyebabkan kerusakan ya pada peralatan-peralatan dan bisa menghambat suplai listrik ke para konsumen seperti itu. Oke, dan beberapa komponen dari power system itu lebih vulnerable. Ada yang tahu artinya apa? Lebih rentan ya, lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Nah, misalkan di sini saya punya data teman-teman ya. Frekuensi gangguan dari komponen-komponen yang ada di sistem distribusi. Yang pertama adalah saluran udara. Jadi kabel ataupun penghantar yang ada di udara. Kira-kira kenapa kok bisa dia sering mengalami gangguan? Karena faktor eksternal. Nah, kalau misalkan kita melihat ini ya, jaringan distribusi ya, itu kan berada di udara lepas ya teman-teman ya. Terbuka. Jadi misalkan ada gangguan, katakanlah ada pohon yang roboh. Itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran tadi. Terakhir, ini rule of thumb-nya teman-teman ya. Semakin mahal komponennya, maka semakin complicated atau rumit sistem proteksinya. Kira-kira dalam sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit ya, sampai ke beban, yang paling mahal komponen apa kira-kira? Trafo, oke. Pembangkit ya, generator maksudnya ya. Generator, terus apa lagi mungkin? Saluran, oke. Dan mungkin ada juga motor ya, motor dan lain-lainnya. Nah, yang paling mahal itu adalah generator. Nah, generator itu yang paling mahal, sehingga nanti sistem proteksinya itu akan yang semakin kompleks. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Berikutnya kita akan belajar mengapa sistem proteksi itu penting untuk dimiliki dari sebuah sistem tenaga listrik. Nah, ada beberapa faktor ya yang teman-teman nanti bisa pelajari. Yang pertama adalah tentu saja untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen sistem dari generator, transformator, motor, dan saluran. Nah, di sini akan saya tunjukkan contoh teman-teman kejadian kerusakan yang cukup parah ya di komponen sistem tenaga listrik. Nah, salah satu contohnya di sini ada kerusakan generator. Ini di PLTA, teman-teman.
Nah, PLTA kalau saya tidak salah di Rusia ya. Dia mengalami kegagalan di sistem mekaniknya. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan keandalan dari sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik yang memiliki sistem proteksi itu akan lebih andal dibandingkan dengan sistem yang tanpa proteksi seperti itu. Nah, dan yang ketiga, alasan dari kenapa kok sistem proteksi ini penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dari power system. Nah, maksudnya apa? Yang pertama adalah sistem proteksi ini mampu untuk mengurangi loss atau kerugian ya, kerugian ketika ada mati lampu contohnya. Atau yang berikutnya adalah untuk meminimalkan maintenance cost, biaya perbaikan ya. Jadi misalkan semakin andal komponennya, maka sistem tenaga listrik itu akan semakin efisien. Sehingga teman-teman di PLN itu tidak harus melakukan pemeliharaan dan pergantian komponen lebih sering daripada kalau tidak ada komponennya ya gitu ya. Nah, ini adalah alasan-alasan ya kenapa kok sistem proteksi itu penting untuk kita miliki dalam sebuah sistem tenaga listrik. Baik, bisa dipahami teman-teman materi ini? Bisa ya. Nah, berikutnya di sini akan saya lanjutkan dengan kriteria ya. Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah sistem proteksi. Nah, ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama ada reliability atau keandalan. Yang kedua adalah discrimination. Nah, diskriminasi ini mungkin konteksnya negatif ya, kalau di istilah awam ya. Terus yang ketiga selectivity atau selektivitas, speed kecepatan, sensitivity atau sensitivitas, dan yang terakhir adalah ekonomis. Nah, yang pertama reliability atau keandalan. Teman-teman tahu artinya andal itu apa? Misalkan nih teman-teman punya kenalan, misalkan Mas Anggri. Mas Anggri ini dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Nah, berarti Mas Anggri ini ketika dikasih tugas, dia bisa menjalankan nggak? Bisa menjalankan tanggung jawab. Dan tidak hanya dijalankan ya, tapi hasilnya juga bagus atau baik. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan sistem proteksi, teman-teman. Jadi sistem proteksi yang bagus itu adalah sistem yang dependability-nya bagus. Artinya bisa diandalkan. Nah, yang kedua adalah security ya. Security ini berarti adalah si sistem proteksinya itu bisa bekerja tanpa adanya gangguan atau tanpa adanya kesalahan. Misalkan seharusnya dia mentripkan beban ini atau saluran ini, dia tidak mentripkan saluran yang lainnya. Jadi berikutnya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini kalau di Indonesia kan cukup negatif ya konteksnya ya. Diskriminasi itu maksudnya apa teman-teman? Membeda-bedakan ya. Nah, misalkan di konteks sistem tenaga listrik, maka si sistem proteksi ini juga harus bisa membedakan. Kira-kira membedakan apa dengan membedakan apa? Membedakan gangguan dengan yang tidak gangguan. Terus yang ketiga, selektivitas. Jadi sistem proteksi ini dia sifatnya pilih-pilih teman-teman. Nah, maksudnya apa di pilih-pilih ini? Nah, sistem proteksi yang baik itu harus bisa memisahkan sebuah bagian sistem yang mengalami gangguan sekecil mungkin. Oke? Nah, jadi misalkan kalau di rumah supaya ada konteksnya ya. Di rumah itu kan tidak hanya ada satu circuit breaker ya biasanya ya. Ada KWH meter yang ada CB-nya, kemudian nanti dia dibagi ya dengan MCB ya. Yang misalkan di rumah ada 2 atau 3 buah. Nah, misalkan ada hubung singkat di lantai kedua, maka yang trip hanyalah MCB yang lantai 2 saja. Nah, tapi misalkan MCB lantai 2-nya rusak, nggak bisa beroperasi. Maka yang trip siapa? MCB di KWH meter. Nah, berikutnya ada 2 prinsip yang lain yang saya jelaskan singkat aja ya. Kalau speed itu berarti adalah bisa melakukan interferensi ya, atau bisa memutus gangguan secepat mungkin. Supaya gangguannya ini tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen yang mengalami gangguan tadi. Oke. Kemudian kalau sensitivity itu berarti adalah kemampuan si alat proteksinya ini itu harus bisa mensense ya atau merasakan arus gangguan itu secara sensitif. Jadi kalau ada arus gangguan sekecil apapun, dia tetap harus bisa mendeteksi. Seperti itu ya. Jadi dia harus peka teman-teman. Teman-teman di sini yang cowok juga harus peka semua ya. Oke, ini sensitivitas dan kecepatan ya. Nah, terakhir yang cukup penting ya teman-teman ya. Jadi kita tadi bahas teknis semua.
tentu saja ujung-ujungnya kita akan membahas ekonomi. Jadi alat proteksi ini memang penting, tetapi harus ada pertimbangan ekonominya. Nah, pada umumnya, ini rule of thumb-nya teman-teman, sistem proteksi itu memiliki harga atau memiliki total biaya maksimal 5% dari harga komponen yang diproteksi. Jadi tidak boleh terlalu mahal ya, tadi yang saya bilang. Apalagi lebih mahal dari komponen yang diproteksi. Oke, itu teman-teman. Saya review lagi ya. Tadi ada 6 prinsip proteksi atau kriteria proteksi. Yang pertama tadi apa namanya? Reliability ya, keandalan. Yang kedua? Diskriminasi. Yang ketiga? Selektivitas. Oke. Yang keempat? Kecepatan ya, kecepatan. Yang kelima? Sensitivitas. Dan yang terakhir adalah yang ekonomi. Jadi mereka sama-sama pentingnya teman-teman ya. Mereka harus dipenuhi semuanya. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas. Monggo. Saya ingin bertanya Pak, berdasarkan materi yang telah Bapak jelaskan, proteksi kan dapat diterapkan di beberapa peralatan sistem tenaga listrik Pak, seperti generator, trafo, saluran dan lainnya. Ya, betul. Dari penerapan proteksi tersebut, jenis gangguan apa yang paling sering terjadi Pak pada semua peralatan sistem tenaga listrik itu? Baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Dika Pak. Mas Dika ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi kan kita banyak membahas tentang sistem proteksi teman-teman ya. Padahal sebenarnya akar masalahnya kan di gangguan sistem tenaga listrik. Nah sebelum saya masuk ke jawabannya, teman-teman bisa menyebutkan nggak kira-kira gangguan apa yang ada di sistem tenaga listrik? Gangguan apa saja? Binatang, oke. Itu faktornya ya, faktor yang menyebabkan gangguan. Tapi kalau gangguannya sendiri? Hubung singkat, oke. Ada gangguan apa lagi selain hubung singkat? Overload, oke. Arus lebih ya. Terus apa lagi mungkin? Overheat, mirip seperti overload tadi ya. Terus misalkan overvoltage, undervoltage, overfrekuensi, underfrekuensi, dan lain-lainnya. Jadi gangguan di sistem tenaga listrik itu cukup banyak. Dan yang paling sering terjadi untuk menjawab adalah gangguan hubung singkat. Seperti itu ya. Hubung singkat ya, Mas Dika tadi ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, monggo Mas. Mas siapa? Rivaldo Pak. Rivaldo ya. Tadi kan dijelaskan kalau di sistem awal transmisi sama distribusi itu kan gangguan yang cukup sering terjadi kan gangguan hubung singkat gitu. Kalau di sistem itu sendiri gangguan tersebut itu terjadi kenapa ya? Penyebabnya itu apa ya? Oke, nah tadi sempat Mas Jati sampaikan ya, hewan. Nah, hewan ini adalah salah satu faktor penyebab dari gangguan hubung singkat yang ada di sistem kelistrikan. Kita ambil contoh misalkan saluran distribusi ya. Saluran distribusi itu kan berada di udara luar. Dan teman-teman tidak jarang menemui ya, ada saluran distribusi sebelahnya pohon. Nah, kalau misalkan pohonnya ini suatu saat kena angin, ada badai atau ada hujan ya. Terus rantingnya ini putus, patah. Nah, patahnya itu terkena dengan si salurannya tadi. Menghubungkan antara fase R dan fase S misalkan. Nah, kalau ada hubung singkat seperti itu, maka akan muncul arus yang sangat besar. Nah, yang menyebabkan biasanya peralatan proteksinya itu bisa ngetrip. Seperti itu. Jadi yang pertama faktor alam ya. Terus faktor hewan juga bisa tadi misalkan disebabkan oleh ular. Ular itu kan badannya panjang. Dia bisa melingkupi dari fase satu ke fase yang lain. Sehingga bisa menyebabkan hubung singkat. Nah, tadi faktor alam, faktor hewan. Kira-kira manusia bisa nggak? Bisa ya. Contohnya apa? Manusia menyebabkan hubung singkat. Ya, betul sekali ya. Ini kan sudah masuk musim kemarau. Jadi kalau di kampung-kampung kan sering ada ini ya, layangan ya. Nah, jadi faktor-faktornya cukup banyak ya, Mas Rivaldo ya. Jadi harus dicegah sedini mungkin. Biasanya kalau teman-teman PLN di PLN Haleora ya, teman-teman di sana sering melakukan pemeliharaan preventif. Jadi misalkan di saluran distribusi yang dekat pohon, pohonnya dipangkas. Supaya rantingnya tidak jatuh ketika nanti ada hujan dan lain-lain. Sudah menjawab Mas Rivaldo? Sudah ya. Baik, mungkin itu teman-teman untuk materi hari ini dan sesi tanya jawabnya ya. Nah, saya kira teman-teman sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan di hari ini. Untuk itu mungkin akan saya berikan sebuah post test ya, untuk mengetes kira-kira teman-teman apakah sudah paham dengan materi yang tadi atau belum.
Nah, silakan teman-teman bisa membuka handphone ataupun laptopnya masing-masing. Kemudian teman-teman bisa buka eloknya ya. Nanti di bagian pengantar, di sini sudah saya siapkan kuis. Nah, kuisnya ini sifatnya pilihan ganda teman-teman. Silakan bisa dikerjakan dengan waktu kurang lebih 5 menit ya. Di situ ada 5 soal terkait dengan materi yang saya sampaikan di pagi dan siang hari ini, seperti itu. Baik, sudah selesai semuanya? Nah, mungkin sebelum nanti kita lihat nilainya, akan kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Kira-kira soalnya mudah atau sulit? Ya, lumayan ya. Oke. Baik, soal pertama. Kemampuan sistem proteksi untuk bekerja dengan tepat ketika terjadi gangguan disebut sebagai keandalan ya. Jadi, soal yang kedua, kemampuan sistem proteksi untuk bisa memisahkan atau mengisolasi bagian sistem yang mengalami gangguan sekecil mungkin disebut sebagai selektivitas atau diskriminasi. Nah, yang mana? Ya, kalau diskriminasi itu apa? Membedakan ya kata kuncinya ya. Kalau mengisolasi sekecil mungkin itu yang selektivitas. Next, soal ketiga, kemampuan sistem proteksi untuk membedakan kondisi gangguan dengan kondisi normal. Nah, jawabannya yang diskriminasi, betul sekali ya. Next, manakah komponen sistem tenaga listrik yang memiliki sistem proteksi paling kompleks? Generator, sehingga sistem proteksinya yang paling kompleks seperti itu. Baik, soal terakhir, soal nomor 5. Manakah yang tidak termasuk tujuan sistem proteksi tenaga listrik? Mencegah terjadinya gangguan hubung singkat. Nah, tadi kebanyakan menjawab ini ya. Kenapa sistem proteksi itu tidak bisa mencegah gangguan? Karena sistem proteksi ini digunakan untuk melindungi komponen dari gangguan ya. Dia bukan untuk mencegah. Nah, yang bisa mencegah itu siapa? Ya, manusia itu sendiri. Oke, dari 5 soal tadi teman-teman bisa mengerjakan berapa atau benar berapa kira-kira? 4 ya, oke. Nah, ini kita lihat. Ya, di sini nilainya Mas Wangga 100. Kemudian Mas Indra juga 100. Mas Rivaldo dan bertiga itu ya yang 100 ya. Kita berikan aplaus dulu dong. Untuk dialog sendiri, teman-teman nanti bisa mengakses materi yang saya sampaikan hari ini langsung di section pengantar tadi ya. Nah, jadi di atas kuisnya tadi sudah saya share materi dalam bentuk PowerPoint. Silakan bisa teman-teman review untuk belajar di rumah seperti itu. Nah, ini sebagai penutup aja teman-teman. Jadi untuk pertemuan di minggu depan, teman-teman akan belajar bab kedua ya, yaitu peralatan proteksi pada sistem tenaga listrik. Nah, tadi teman-teman sudah menyebutkan beberapa contohnya di awal. Kalau di rumah kan tadi ada MCB ya, ada sekring, dan ada yang lainnya. Nah, ini teman-teman materi yang akan kita pelajari di pekan depan. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk di pertemuan pekan depan ya. Seperti itu. Baik, kalau seperti itu mungkin kita akhiri ya kelas pada pagi dan siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup, kita bisa berdoa bersama-sama. Baik, teman-teman dan badan kelas, sebelum mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman di pagi dan siang hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, di hari Kamis seperti biasa untuk membahas materi yang tadi saya jelaskan di sini. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.